Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda semua. Channel yang menyediakan seputar informasi peternakan. Salam satu hobi, semoga sehat selalu dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman peternak, jika bebek kalian mudah mengalami stres dan mogok bertelur, mungkin ada beberapa faktor yang sering teman-teman sepelekan, sehingga bebek mengalami stres yang menyebabkan produksi telur mengalami penurunan. Maka dari itu, kali ini kita akan sedikit berbagi ilmu cara merawat bebek dengan benar, agar tidak mudah mengalami stres dan bisa bertelur terus-menerus. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi hangat dan rokoknya. Carilah posisi senyaman mungkin agar konsentrasi kita tidak terganggu. Tonton video kami sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Teman-teman peternak bebek dimanapun berada, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar bebek kita tidak mudah mengalami stres dan bisa bertelur terus-menerus. Faktor yang pertama adalah pemilihan indukan. Pilihlah bebek baya atau calon indukan yang benar-benar sudah siap bertelur. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa indukan yang benar-benar sudah siap bertelur itu berusia minimal 4 bulan. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Karena usia menentukan tingkat kesiapan bebek dalam produksi telur. Adapun bebek yang bagus bisa bertelur minimal 1 tahun dan maksimal kurang lebih 1,5 tahun. Sedangkan bebek yang terlalu muda, apabila dipaksa bertelur, tidak akan bisa maksimal dan bisa menyebabkan kerusakan pada bebek. Sehingga sebelum waktunya afkir, bebek sudah mogok alias tidak mau bertelur. Maka dari itu, untuk pembelian indukan ini harus benar-benar diperhatikan. Peternak jangan mudah tergiur dengan harga yang murah, tapi tidak sebanding dengan kualitas bebek yang didapatkan. Usaha peternak bebek petelur ini merupakan usaha untuk jangka waktu yang panjang. Bukan 1 atau 2 bulan, tetapi tahunan. Maka dari itu, peternak harus benar-benar memperhatikan pemilihan indukan bebek yang berkualitas demi keberlangsungan bebek dalam produksi telur. Adapun faktor yang kedua, usahakan agar bebek selalu berada di dalam kandang. Adapun pola pemeliharaan yang efektif untuk bebek petelur, sebaiknya bebek tetap dipelihara di dalam kandang. Artinya, peternak tidak perlu mengumbar atau meliarkan bebek. Istilah Jawanya, angon. Hal ini bertujuan agar bebek lebih fokus dalam produktivitas telurnya. Lah,
Sistem perawatan bebek seperti ini bukan hanya mempermudah peternak melakukan perawatan, tetapi sekaligus mempersingkat waktu perawatan dan bebek akan mudah dipantau kesehatannya, sehingga bebek tidak mudah mengalami stres. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bebek mudah mengalami stres. Salah satunya sering berpindah tempat, sehingga apabila bebek sudah stres, si bebek ini bakalan mogok alias tidak mau bertelur. Dan untuk pemulihannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak sedikit. Jadi, otomatis perawatan bebek dengan sistem selalu berada di kandang membutuhkan persediaan stok pakan yang melimpah agar kebutuhan pakan tidak sampai telat yang menyebabkan bebek menjadi kelaparan. Faktor yang ketiga adalah usahakan agar kandang selalu kering. Kandang yang basah merupakan sarang penyakit bagi bebek. Maka dari itu, peternak harus benar-benar menjaga kondisi kandang agar selalu dalam keadaan yang kering. Memastikan kondisi kandang yang kering merupakan langkah paling penting dalam cara memelihara bebek petelur. Kandang yang kering akan membuat bebek merasa nyaman. Sehingga apabila bebek sudah merasa nyaman, bisa dipastikan proses reproduksi bakalan mengalami peningkatan dan berkualitas. Sedangkan kandang yang basah akan menyebabkan proses reproduksi bebek terganggu, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas telur bebek. Kandang yang basah akan membuat bebek merasa kurang nyaman dan merasa risih, sehingga bebek rentan terserang penyakit dan bisa berakibat fatal yang menyebabkan kematian. Faktor yang keempat, bersihkan air minum setiap pagi dan sore. Ada pepatah mengatakan, tubuh yang kuat berasal dari jiwa yang sehat. Pepatah tersebut bukan hanya untuk manusia saja, bahkan hewan bebek pun juga sama. Kebutuhan air yang bersih akan membuat bebek kita menjadi sehat dan kuat. Maka dari itu, kita harus menjaga kebutuhan air agar selalu tercukupi dan bersih. Apalagi bebek ini salah satu hewan yang membutuhkan air minum dengan volume yang tidak sedikit. Teman-teman peternak, setiap peternak mempunyai metode dan cara yang berbeda untuk membuat tempat minum bebek. Ada yang memakai ember, memakai paralon, ada yang memakai galon otomatis, dan lain-lain. Peternak bebas memakai metode tersebut sesuai dengan kebutuhan peternak masing-masing. Yang penting, kebutuhan air bersih tetap terjaga dan tidak menyebabkan kandang menjadi basah yang akan mengganggu proses reproduksi bebek kita. Adapun faktor yang kelima, pemberian pakan yang bernutrisi. Pakan yang bernutrisi akan meningkatkan produktivitas telur bebek. Maka dari itu,
peternak harus benar-benar memperhatikan kebutuhan nutrisi pakan ini, agar bebek kita mampu bertelur secara terus-menerus. Peternak jangan asal memberi pakan yang penting kenyang, tanpa memperhatikan nutrisinya, sehingga menyebabkan bebek menjadi kegemukan alias obesitas dan tidak mungkin bisa bertelur. Kualitas pakan yang memadai akan sangat menentukan banyak sedikitnya, besar kecilnya ukuran telur yang dihasilkan. Teman-teman peternak, supaya bebek mampu bertelur secara maksimal, usahakan pemberian pakan dilakukan secara kontinu dan konsisten. Maksudnya, harus dilakukan secara rutin dan tidak sering berganti-ganti pakan. Sekarang nasi aking, besok dedak, besoknya lagi pakai konsentrat. Pemberian pakan seperti itu tidak akan meningkatkan produktivitas telur bebek, tetapi malah sebaliknya akan merusak bebek kita. Adapun untuk pemberian pakan yang ideal, kami menggunakan dedak dan konsentrat petelur dengan perbandingan 3:1. Dedak 3 kg, sentrat 1 kg. Di sini kami menggunakan dedak dan konsentrat petelur karena mudah didapatkan. Tetapi apabila di tempat teman-teman susah untuk mendapatkan dedak, teman-teman bisa memanfaatkan potensi pakan yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Yang penting, pemberian pakan harus dilakukan secara kontinu atau rutin dan tidak berganti-ganti. Faktor yang keenam, jadwal pemberian pakan. Waktu pemberian pakan yang paling ideal adalah 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Pemberian pakan pagi dan sore merupakan waktu yang ideal untuk memberi makan kepada bebek. Apabila pemberian pakan dilakukan secara kontinu dan konsisten. Maksudnya adalah pemberian pakan waktunya harus benar-benar ditentukan. Jangan berubah-ubah sesuai kondisi hati. Contohnya seperti ini. Jika pagi ini saya memberi pakan bebek jam 6 pagi, maka besok pagi dan seterusnya harus dilakukan jam 6 pagi pula. Jangan dirubah-rubah. Sekarang jam 6, besok jam 7, besoknya lagi berubah jadi jam 8. Ini nanti jadi masalah. Kemudian sore juga begitu. Waktunya harus ditentukan. Kalau pemberian pakan dilakukan jam 3 sore, besok dan seterusnya pun sama, yaitu jam 3 sore. Jangan sering dirubah-rubah, karena nanti akan berpengaruh pada produktivitas bebek kita. Adapun pemberian pakan yang paling ideal menurut kami, pagi jam 6 dan sore jam 3. Jadi, antara waktu tersebut masih ada waktu senggang yang cukup lama bagi peternak yang bisa kita pergunakan untuk aktivitas yang lain. Entah bersih-bersih kandang,
cari kerja sampingan, atau bahkan rebahan di rumah. Hehehe. Adapun faktor yang terakhir adalah faktor cuaca alam, di mana kita semua tahu bahwa tidak ada yang bisa memprediksi secara tepat kondisi cuaca alam. Kondisi alam yang terlalu panas dan terlalu dingin akan mempengaruhi produksi telur bebek. Biasanya, bebek akan mengalami peningkatan telur apabila cuaca sedang bersahabat, yaitu hangat. Ada satu cuaca yang benar-benar harus peternak perhatikan, di mana cuaca ini sangat merusak bebek dan menyebabkan rontok bulu. Bisa dipastikan, bebek akan mengalami penurunan produksi telur, yaitu angin ribut atau puting beliung. Jadi, apabila musim angin menyerang, usahakan kandang teman-teman tertutup rapat agar bebek kita terlindung dari serangan angin ribut yang bakalan merusak bebek kita. Teman-teman peternak yang berbahagia, apabila faktor-faktor di atas sudah kita perhatikan, tetapi bebek kita bertelurnya masih belum maksimal, teman-teman tidak usah berkecil hati, karena semua itu hanyalah teori dari usaha kita sebagai peternak. Kewajiban kita sebagai peternak hanyalah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah Sang Maha Pemberi Rezeki. Selain berusaha, kita tambah dengan doa, semoga usaha kita senantiasa dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman peternak, saya rasa cukup sekian berbagi ilmu seputar peternak bebek petelur kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar peternak bebek petelur. Bagikan pula kepada teman-teman peternak lainnya agar kita bisa belajar bersama-sama. Salam wek-wek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.